Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, kita akan insya Allah melanjutkan mata kuliah Karakter Building Religion 1 atau Agama 1 pada pertemuan ke-6 dan di modul ke-6, termasuk juga di video ke-6. Insya Allah kita akan mengambil topik ataupun judul tentang waktu tahsil, yaitu disiplin waktu mencari ilmu atau waktu-waktu yang tepat untuk keberhasilan mendapatkan ilmu. Mari kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bab fi waqti at-tahsil halaman 36 sampai 37 menjelaskan bahwa 1. Menuntut ilmu itu waktunya mulai dari ayunan atau masih kanak-kanak, masih muda, sampai ke lubang kubur saat sudah wafat. Dunia semakin hari semakin mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi secara alami dan karena campur tangan manusia. Perubahan itu pula yang harus membuat manusia semakin peka akan kejadian-kejadian yang ada. Hadirnya berbagai ilmu pengetahuan di dunia ini memudahkan manusia untuk beraktivitas. Teknologi yang canggih didukung oleh komputerisasi membuat manusia semakin terbantu melakukan aktivitasnya. Semua terasa lebih mudah. Alat komunikasi yang tak mengenal jarak dan waktu semakin memudahkan manusia untuk terus melakukan interaksi dimanapun dan kapanpun. Begitu cepat perubahan dan perkembangan itu terjadi. Hal ini menuntut manusia harus terus belajar dimanapun dan kapanpun. Sejak anak dilahirkan ke alam dunia ini sesungguhnya adalah awal manusia mulai belajar. Karena di dalam Islam dikatakan bahwa manusia itu belajar sejak dilahirkan sampai ia masuk ke dalam biang lahat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Seek knowledge from the cradle into the grave. Tuntutlah ilmu sejak dari burian sampai liang lahat. Hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan long life education atau pendidikan seumur hidup. Sungguh luar biasa ajaran Islam mendidik umatnya untuk terus menuntut ilmu pengetahuan tanpa mengenal usia. Selama kita masih bisa menikmati hidup. Selama kita masih bisa menghirup udara. Oleh sebab itu, ketika seorang anak mulai dilahirkan ke alam dunia ini, orang tua itu sudah mulai mengajari anaknya dengan berbagai hal, tentunya dengan konsep dan metode yang sesuai dengan usianya. Jadi kita harus senantiasa memanfaatkan waktu kita untuk belajar. Tidak hanya saat kita masih kecil, tapi mulai dari usia anak-anak sampai akhir hayat kita. Tidak hanya belajar di sekolah, di kampus, tetapi juga di luar kampus. Belajar tidak hanya berlaku untuk pelajaran-pelajaran kampus, tapi untuk semua pengetahuan apapun. Pengetahuan umum, pengetahuan untuk bersosialisasi dengan orang lain dan juga makhluk lain, pengetahuan untuk memperbaiki diri, pengetahuan untuk menjadi makhluk Allah SWT yang baik, pengetahuan untuk bertahan hidup di dunia ini, pengetahuan untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak, dan segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Jadi hiduplah untuk belajar dan belajarlah untuk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Rawahu Tirmizi. Artinya dari Anas radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai pulangnya." Hadis riwayat Tirmizi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia,
maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, dunia akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, Hasan bin Ziyad tetap belajar ketika beliau sudah berusia 80 tahun. Beliau tidak pernah tidur nyenyak selama 40 tahun. Hikmahnya bagi para pencari ilmu adalah bahwa masa muda harus digunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Karena masa muda adalah masa bakti. Masa muda itu adalah penuh arti. Yang kau tanam di masa kini, maka di masa yang akan datang akan menjadikan kita hidup bahagia. Kan kau petik nanti di hari nanti yang kau tanam hari ini. Bila kau membina dengan hal yang mulia di masa muda, maka kelak nanti dewasa kita akan hidup bahagia. Akan tetapi sebaliknya, bila kita angkara murka di masa muda, maka tua nantinya kita akan sengsara. Begitu ungkapan sebuah syair ya, qasidah. Yang kedua, memilih waktu belajar yang paling baik. Ilmu dan meraihnya berbeda-beda, bervariasi ya cara-cara meraihnya. Antara satu waktu dengan waktu lainnya, sepanjang hari, pekan, dan bulan. Itulah sebabnya, di sebagian waktu seseorang merasakan kenikmatan jiwa yang menakjubkan, cepat paham, dan kuat dalam menghafal, memahami suatu ilmu dibanding waktu-waktu yang lain. Dengan demikian, seyogianya seorang menuntut ilmu memilih waktu yang sesuai dengan untuk mengkonsumsi konsumsi ilmiahnya, memilih metode yang sesuai untuk belajarnya di waktu-waktu tersebut. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu termasuk menyia-nyiakan waktu dan memboroskan tenaga. Berikut adalah sebagian dari wasiat para ulama ya salafiyah dalam berkenaan dengan masalah waktu ini, atau penempatan waktu atau pemilihan waktu dalam belajar yang tepat. Waktu belajar yang paling baik ialah menjelang waktu subuh. Itu ya, perlu dicamkan. Dan antara waktu maghrib sampai dengan isya. Ini Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa waktu belajar yang paling baik adalah menjelang waktu subuh dan antara waktu maghrib sampai isya. Ini adalah pengalaman ulama yang sudah terkenal, kesohor, dan ilmunya sangat tinggi juga dalam. Amaliyahnya atau akhlaknya juga sangat karimah, mulia. Itu punya pengalaman mengapa sampai berhasil dan sukses beliau. Itu tadi yang seperti diungkapkan bahwa belajarlah pada waktu menjelang subuh atau antara waktu maghrib dan isya. Al-Khatib Al-Baghdadi pernah berkata dalam sebuah kitabnya Al-Faqih Al-Mutafaqih, waktu yang paling baik untuk menghafal adalah waktu sahur, di tengah hari, kemudian juga di pagi hari. Menghafal di waktu malam itu lebih baik daripada di waktu siang, dan menghafal di waktu lapar lebih baik daripada di waktu kenyang. Selanjutnya Imam Ibnu Jamaah berkata, termasuk ada seorang penuntut ilmu adalah membagi waktu malam dan siangnya dan memanfaatkan sisa umurnya, karena sisa umur tidak ternilai harganya baginya. Waktu yang paling baik untuk menghafal adalah waktu sahur, waktu pagi untuk penelitian, waktu pagi untuk penelitian, waktu tengah hari untuk menulis, dan malam hari untuk menelaah, mengkaji kembali, serta muzakarah atau mengulang-ulang. Ini ada di dalam sebuah kitab yang bernama Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ibnu Jauzi berkata, yang artinya dalam menghafal itu ada waktu-waktunya. Yang paling baik adalah ketika masa kecil atau yang masih mendekati, itu lebih baik dari rentang usia-usia yang lain. Dan yang paling baik adalah ketika waktu sahur dan tengah hari, waktu-waktu pagi hingga siang, lebih baik dari siang hingga sore. Waktu lapar lebih baik dari waktu kenyang. Ini terdapat dalam kitab Su'idul Khatir halaman 580. Kemudian Khalid bin Walid berkata, waktu pikiran paling jernih itu adalah di waktu sahur. Tulisannya dalam kitab Wafayatul A'yan
halaman jilid ke-1 halaman 173. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi berkata, waktu untuk menghadap Allah adalah ketika terbebas dari gangguan alami atau fisik, seperti ketika sangat lapar atau sangat kenyang, sangat mengantuk, terlalu capek, atau gangguan pikiran seperti telinga yang bising karena suara ribut, pandangan yang dipenuhi dengan gambar-gambar warna-warni dan bisikan-bisikan lainnya. Terdapat dalam karangan kitabnya yaitu Hujjatullahil Balighah. Selanjutnya yang ketiga adalah pilihlah bidang ilmu yang lain apabila jemu dengan mempelajari satu bidang ilmu. Ibnu Abbas ketika mulai jemu berkata, bawakanlah kemari buku ciptaan para penyair. Jadi Muhammad bin Hasan setiap malam tidak pernah tidur. Di sampingnya disediakan beberapa buku. Bila mereka bosan mempelajari satu ilmu, beliau ganti dengan buku yang lain atau jenis ilmu yang lain. Beliau selalu menyediakan air di hadapannya. Jika merasa ngantuk, air itu diminum untuk mengusir rasa kantuknya. Beliau berkata, kantuk itu timbul dari panas, maka harus ditolak dengan air dingin. Ini pengalaman para ulama yang sungguh sangat luar biasa dan sudah terkenal. Demikianlah para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, waktu-waktu yang baik dan produktif untuk menghafal, menganalisa, dan memahami suatu ilmu dengan penuh kedisiplinan, dengan menggunakan kesempatan yang tersedia sebaik-baiknya dalam mencari ilmu. Baik dengan disiplin tetap belajar selama hayat di kandung badan, atau memanfaatkan masa muda, atau memilih kondisi dan situasi yang mendukung tersiapnya ilmu, maupun dengan belajar suatu bidang ilmu secara bergantian atau bervariasi untuk bisa tetap semangat belajar. Intinya adalah bagaimana kita supaya tetap dalam kondisi semangat pada saat belajar. Disiplin menggunakan umur dan waktu yang Allah berikan dalam mengatur dan menggunakannya. Itu adalah merupakan senjata ampuh untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Demikian uraian yang Bapak sampaikan. Semoga dalam kuliahnya kalian semuanya bisa mencontoh kepada resep-resep bagaimana mendapatkan ilmu yang banyak, yang bermanfaat. Juga bagaimana bisa menyerap ilmu pada waktu-waktu kapan, sebagaimana yang sudah dialami oleh para ulama tadi. Bapak mengambil salah satu sumber resep tentang memilih waktu dalam mencari ilmu, ya, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, waktu yang tepat bagaimana cara memilihnya, dari buku sumber atau kitab sumber Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Azhar Nuji. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa meresap ke dalam kalbu kita dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan sukses di dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.